teman-teman, kembali lagi di Leaders Talk, Do Good Deeds, Stand Up and Lead. Kali ini saya sudah bersama narasumber yang tidak kalah kerennya dari yang sebelumnya. Beliau adalah pejabat di lingkungan IPB, jadi kemungkinan siapa yang pernah masuk IPB, apalagi yang saat ini baru jadi maba, pasti harus tahu nih siapa beliau. Beliau lahir di Pekalongan 17 September 1971. Saat ini beliau menjabat sebagai Rektor IPB. Jadi kita sambut sekalian Bapak Aris Satria. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik dia. Ya, Pak. Sibuk gimana nih Pak? Di kondisi masih mau menyambut new normal tengah-tengah pandemi. Sibuk dan aktif itu beda. Oh, oke. Ya. Jadi ada buku To Have and To Be karya Erich Fromm membedakan antara aktif dan busy. Busy itu sibuk itu hanya spending time, hanya menghabiskan waktu kerja, tapi tidak ada penjiwaan terhadap apa yang kita kerjakan. Kalau orang aktif itu orang-orang yang punya penjiwaan terhadap apa yang dikerjakan. Jadi orang yang aktif itu adalah orang yang punya passion terhadap pekerjaan, sehingga dia akan total mengerjakan sesuatu dengan sepenuh hati, dan itulah sebenarnya kebahagiaan itu di situ. Dinikmati ya Pak ya? Dinikmati. Berarti Bapak sedang mulai aktif kembali, mulai seperti normal, atau masih ada penyesuaian akhirnya berubah, Bapak shifting? Ya, saya normal, saya masuk kantor biasa jam 7 pagi, pulang nanti malam. Halo ya Pak? Biasa. Total ya Pak tetap ya? Jadi ya tetap protokol kesehatan harus diikuti, tapi kan pekerjaan untuk menyiapkan segala sesuatunya untuk pendidikan masa-masa COVID ini, kemudian peran IPB di eksternal dan sebagainya tetap harus berjalan, sehingga harus saya kontrol terus. Ya, jadi sekilas tentang Pak Arif, S1, S2 di IPB ya Pak? Ya. Di jurusan pertanian ya? S2 setengah di luar juga. S2 setengah di luar juga, S3 di Jepang ya Pak? Ya. Nah, ternyata Pak Arif ini punya track record yang, wah keren banget sih Pak. Ternyata dulu pas di kampus jadi ketua senat. Ya Pak, dan sebelum jadi rektor sekarang, sempat jadi dekan dulu di FEMA 2007 sampai 2017 ya Pak? 2010, 2017. Nah, saya mau tahu Pak sekilas tentang perjalanan organisasi Bapak. Apa sih legasinya Bapak dan cerita-cerita selama menjabat dari mulai mahasiswa sampai akhirnya sekarang jadi rektor Pak? Jadi intinya bahwa saya selalu prinsip khairunas anfa'uhum linnas. Orang yang sebaik-baik manusia itu adalah orang yang punya manfaat untuk orang lain. Jadi punya manfaat itu bisa sifatnya personal, bisa sifatnya institusional. Nah, sehingga ketika kita menjabat dalam posisi apapun di organisasi kemahasiswaan, di non kemahasiswaan, maka harus punya manfaat. Punya manfaat itu dalam bentuk apa? Orang lain akan merasakan manfaat. Orang lain merasakan manfaat karena ada perubahan. Perubahan karena apa? Karena ada ide. Jadi ide, kemudian kemampuan kita mengorganisir, leadership, itu bisa membawa perubahan. Leadership tanpa ide tidak akan ada perubahan. Ya, ide tanpa leadership hanya awang-awang. Nah, itu dua itu yang harus terus diterapkan sejak saya SMP, ketua OSIS, ya. Kemudian SMA saya wakil ketua OSIS, kemudian juga ketua pemimpin majalah juga, dan kemudian di IPB pernah membuat sebuah gerakan tentang kajian-kajian ya pada waktu itu. Dan tapi yang paling monumental adalah saya sebenarnya mendirikan IAS Indonesia. Tahu IAS kan? Tahu, saya tahu. Nah, itu founder ya Pak ya? Saya founder bersama teman-teman, ya ada teman-teman saya banyak, ada Ina dan kawan-kawan yang membuat organisasi itu. Itulah sesuatu, karena orang yang terbelakang adalah orang yang tidak mampu terlibat dalam proses sejarah, ya. Orang yang tidak mampu membuat sejarah baru. Saya tidak ingin menjadi orang terbelakang, sehingga dimanapun berada harus membuat sejarah baru. Di SMA saya membuat sejarah baru, di SMP maupun di kemahasiswaan saya harus membuat sejarah baru. Apa sejarah yang kita buat? Yaitu salah satunya adalah IAS. Biasa wakil ketua senat fakultas, kemudian saya presidium senat mahasiswa IPB, sekarang Presma, ya. Ya, dimanapun berada harus membuat sejarah-sejarah baru, membuat perubahan-perubahan yang ada. Berarti salah satu yang paling berkesan bagi Bapak mungkin IAS tadi ya? Ya, salah satu, karena sampai sekarang sudah 4 kali kongres, World Congress dihadiri oleh 40 negara di Indonesia, dan alhamdulillah sampai sekarang diteruskan oleh generasi yang luar biasa.
Saya bangga karena apa? Karena apa yang kita inisiasi, apa yang kita bayangkan sampai sekarang masih jalan. Masih jalan ya. Artinya ada proses regenerasi yang jalan. Karena apa? Karena sistem yang kita bangun dari awal itu berarti berjalan dengan baik. Apa sih Pak idenya sampai akhirnya Bapak tercetus untuk bikin IAS? Ya pada waktu itu kan pergi ke luar negeri itu sesuatu yang sangat mahal, sesuatu yang sangat aneh, bukan aneh, mahal dan sangat prestisius. Sekarang orang luar negeri biasa aja. Dulu tahun 90-an itu kita berpikir tentang suatu saat mahasiswa Indonesia itu harus berinteraksi dengan dunia luar, berinteraksi dengan mahasiswa sedunia. Jadi tidak mungkin saya berpikir pada waktu itu kalau saya ini adalah seorang aktivis mahasiswa yang bergabung dengan organisasi mahasiswa di luar negeri, internasional, maka pada suatu saat kita ini mendapat berperan ya. Ketika suatu saat berperan di kemudian hari, maka yang kita harapkan adalah mereka pun juga berperan di kemudian hari. Maka networking itu sudah terjalin sejak mahasiswa, itu akan sangat-sangat menguntungkan untuk kemajuan di masa mendatang. Tadi sedikit sudah disinggung sama Bapak. Karir sebelum jadi rektor nih Pak, ternyata Bapak dulu pernah jadi staf khusus di Menteri Perikanan ya Pak? Ya, saya staf khusus pernah 2 tahun, kemudian saya penasihat menteri sejak 2011, Pak Cicip, kemudian penasihat menteri Bu Susi sampai saya menjadi rektor. Nah, ini yang menarik. Bagaimana sebagai seorang pemimpin membangun relasi tadi Pak, networking tadi? Oleh karena itu networking itu penting, menjaga teman itu penting. Tadi saya ingin sampaikan bahwa ketika kita ini ingin menjadi orang yang sukses, ingin menjadi orang yang punya memberi manfaat untuk orang lain, maka yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mencari lingkungan yang kondusif untuk pengembangan diri kita. Jadi lingkungan itu tidak sifatnya given, tidak sesuatu yang dikasih oleh orang, tapi harus kita create sendiri. Jadi saya kemudian masuk asrama. Di asrama itu setiap minggu harus menulis, setiap pagi harus kultum, kan harus subuhan bersama. Nah kemudian harus aktif di organisasi, harus macam-macam. Itu kan lingkungan yang sengaja saya masukin. Jadi kita tidak bisa tumbuh sendiri tanpa sebuah ekosistem yang bagus, tanpa sebuah ekosistem yang kondusif. Nah oleh karena itu menurut saya mahasiswa sekarang ini harus sudah mulai pinter-pinter untuk dalam tanda kutip membeli lingkungan mana yang cocok untuk saya. Kan di lingkungan itulah saya harus mencari orang-orang yang bisa menginspirasi, mencari orang yang bisa menyemangati, mencari orang-orang yang bisa mengobati. Karena pasti sebagai aktivis pasti galau, pasti stres, pasti macam-macam. Ketika saya berada dalam lingkungan yang salah, maka ketika galau akan disyukurin. Rasain lo, syukur lo, kan gitu. Kalau saya berada di lingkungan yang semua orang itu nggak kondusif, maka akan dibully dan sebagainya. Tapi kalau berada di lingkungan yang tepat, maka kita ada masalah akan terbantu terselesaikan, kita disemangati terus, kita sebagai ekosistem yang menjaga stabilitas emosi kita, stabilitas semangat kita. Jadi saya yakin para aktivis Anda semua dulu kan juga sama, stres juga kan, dapat dana susah, dibentak-bentak sama rektor, sama senior, macam-macam. Itu kan perlu senior, perlu ada yang bisa menyemangati kita, sehingga mahasiswa itu kan sebuah media, institusi, organisasi mahasiswa itu untuk arisan semangat. Jangan arisan duit aja, arisan semangat, arisan ide, ya kan? Iya. Nah disitulah kita cari lingkungan, ekosistem yang bisa membuat ide kita semakin brilian, membuat semangat kita semakin. Yang bisa siapa? Ya kita sendiri yang bisa mencari. Jadi kita tuh harus menciptakan lingkungan itu by design, bukan by accident. Tiba-tiba saya berada di kos-kosan ini, memilih kos sekarang hanya yang paling murah atau paling dekat kampus, tidak pernah berpikir lingkungan kos itu membuat added value kita itu bertambah, ya kan? Iya. Cari kos itu yang dimana lingkungannya adalah orang-orang yang bisa memberikan added value, bukan orang-orang yang begadang terus, merokok, main kerambol, yang kegiatan-kegiatan yang kalau sehari itu terus kan tidak memberikan benefit yang luar biasa buat kita. Ya. Wah, keren sekali nih Bapak. Jadi lingkungan itu jadi kunci penting ya Pak. Betul. Jadi maintain semangat kita juga. Ya. Nah, saya penasaran siapa role model yang Bapak jadi acuan nih? Karena tadi saya lihat berarti ketika jadi pemimpin itu memang harus visioner agar memiliki ide dan inovasi yang akan dan gagasan yang kita tinggalkan. Siapa Pak role model dari seorang Pak Arief ini? Ya, saya banyak sekali role model. Saya belajar dari banyak orang. Ya, dari senior-senior yang ada dulu di asrama Felicia ya, ada banyak pemikir, ada banyak organisatoris, ya, ada Kang Mulis Yusuf, ada
Mas Joko, Mas Sukanto, Mas Jordan, teman-teman banyak sekali yang senior-senior saya di Valencia yang memang ada Mas Farid Poniman dan yang terus menginspirasi kita. Berarti dari orang circle terdekat ya Pak? Oh iya, itu yang membuat semangat kita. Mas Noval misalnya, saya dulu belajar bikin proposal gimana sih? Nah, ada yang ngajarin. Mulai dari nol semuanya. Mantap ya. Oh iya, ya sebenarnya bukan dari nol. Kita kan punya bekal sebagai aktivis mahasiswa di luar, ya, yang membuat di sejak SMP SMA kan kita punya bekal itu. Dalam konteks dunia kemahasiswaan, maka itu kesempatan kita untuk bisa bertemu dengan siapapun, kesempatan kita untuk merintis ke jejaring, ya, meng-create jejaring. Jadi saya banyak terbantu dengan dunia kemahasiswaan. Teman-teman sekarang yang dulu sama-sama aktivis, sekarang udah jadi orang semua. Ada Anies Baswedan, ada Fadlizon, Chandra Hamzah, ada Elan, ada teman-teman saya banyak sekali angkatan saya yang di atas saya setahun 2 tahun yang sukses sekarang itu, yang memimpin banyak atau memiliki peran penting. Itu kan dulu sama-sama ketua senat, sama-sama aktivis. Itu networking harus kita bangun, kita jaga. Begitu pun di dalam kampus. Jangan kita ini cari musuh. Berpolitik silakan, dunia kemahasiswaan penuh dengan politik, ya. Saya yakin semua orang yang aktif di BEM pasti berpolitik, ya. Itu sesuatu yang biasa. Tapi jadilah aktivis ataupun lawan politik yang disegani, bukan lawan politik yang dibenci. Saya dulu secara politik berseberangan dengan banyak teman-teman saya alumni, tapi alhamdulillah mungkin saya disegani oleh mereka sehingga sampai sekarang persahabatan itu pelanggang. Masih jalan ya? Jadi meskipun beda garis politik, beda organisasi, beda ide dan sebagainya, tapi punya hati yang sama. Saya nggak tahu tiba-tiba hati yang sama kita sekarang sambung. Jadi nggak ada lagi dendam, nggak ada apapun. Makanya saya katakan jadilah lawan politik yang disegani, jangan yang dibenci. Karena apa? Yang disegani ya berarti kita punya kapasitas, punya capacity, dan itu menurut saya harus tetap dengan siapapun kita harus jaga hubungan, jangan cari musuh. Itu kunci. Kemudian kesempatan mahasiswa itu kesempatan yang sangat mahal. Kita ini ketemu menteri, ketemu siapapun, ketemu presiden, ketemu siapapun. Kalau orang yang sudah bekerja, orang sudah punya interest, orang sudah punya resiko. Ya. Resiko keluarga, resiko ke kantor, resiko organisasi, tempat kita kerja. Tapi ketika mahasiswa, nggak ada resiko apapun. Anda mau nyelonong ketua menteri, resikonya apa? Dimarahin aja kan? Tapi tidak tercap di benak seorang menteri itu, ini mahasiswa dari mana sih? Coba dicek semuanya, nggak mungkin. Tapi kalau orang sudah kerja, mana NIP-nya? Karirnya gimana? Wah, bisa dibaca-baca. Jadi sebenarnya kesempatan mahasiswa kesempatan yang luar biasa untuk networking. Saya dulu ketemu dengan menteri itu biasa ketika mahasiswa. Biasa, serius. Ngobrol itu biasa saja. Karena apa? Itu kesempatan. Dan padahal orang-orang itu sangat senang ketemu mahasiswa asal mahasiswa punya ide. Ya. Kalau kita datang hanya selfie foto saja, hai ya mereka juga nggak suka. Tapi saya pernah dengan seorang menteri minta waktu 30 menit saja, tapi hanya bisa ngobrol 3 jam. Menteri antrian, tamu-tamu di luar semua. Kenapa? Karena kita bawa ide dan menteri sangat senang, dialognya nyambung. Kenapa kita punya ide? Karena kita suka baca, karena kita suka diskusi. Kenapa kita suka baca, suka diskusi, suka nulis? Karena lingkungan. Nah, lingkungan kos, lingkungan di kampus, dan sebagainya. Sehingga saya pesan pada mahasiswa, masa depan itu ada di tangan kita sendiri. Jangan beri cek kosong pada orang lain untuk menentukan masa depan kita. Kita harus mengisi cek kosong tentang masa depan kita, karena kita adalah pemimpin. Kita ini sebagai pemimpin untuk diri kita sendiri harus menentukan tentang masa depan kita sendiri. Jangan beri cek kosong pada orang lain untuk menentukan masa depan kita. Nah, sehingga itulah yang diajarkan oleh Stephen Covey dalam bukunya Seven Habits itu. Agar apa? Agar kita menjadi orang proaktif. Bukan orang yang membiarkan lingkungan luar mempengaruhi kita, tapi selalu membiarkan diri kita mempengaruhi orang luar. Nah, itulah semangat proaktif. Sehingga ketika ada apa-apa, kita tidak akan pernah menyalahkan dunia luar. Ketika akan ada apa-apa, nasib kita ini tidak pernah menyalahkan orang lain. Selalu kita sendiri. Oleh karena itu, terkait dengan hal ini, kita ini sekarang punya kewenangan apapun untuk hidup kita masa depan. Tentukanlah masa depan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Dan kita harus mempersiapkan masa depan dengan baik. Karena masa depan siapa yang punya? Kita sendiri. Masa depan akan seperti apa? Tergantung kita.
Saya pada saat kuliah di Jepang itu orang-orang itu kalau ikut ke international conference itu dibayar oleh sensei-nya ke Amerika, Kanada. Saya biaya sendiri. Saya harus ngantar koran, kerja, itu uangnya untuk saya ke luar negeri dan sebagainya untuk ikut conference. Apa kata orang? Arif, bodoh kamu. Ngapain maunya ke luar negeri biaya sendiri? Mestinya sensei dong yang bayarin. Saya bilang, saya sekolah cari ilmu, sekolah cari network. Maka yang tahu masa depan saya adalah saya sendiri. Maka saya akan invest demi masa depan saya. Invest apa? Invest dari hasil kerja keras saya sebagai pengantar koran di Jepang untuk keliling dunia. Keliling dunia untuk apa? Untuk dapat ilmu, untuk dapat network. Saya bawa pulang ke Jepang, dari Jepang ke Indonesia tidak bawa uang banyak, hanya 5 juta, mungkin orang lain bawa ratusan juta. Kenapa? Karena sebagian uangnya untuk beli buku, sebagian uangnya saya habiskan untuk keliling dunia, untuk ketemu ilmuwan top dunia. Tapi dari situ kemudian saya diundang nulis buku, diundang seminar di luar negeri. Karena apa? Itu investasi saya selama menjadi mahasiswa S3 di Jepang. The best investment ya Pak? Investasi itu sesuatu yang harus kita create. Karena kita tahu masa depan saya akan seperti ini, maka saya harus investasi ini. Begitu pula menjadi aktivis mahasiswa. Menjadi aktivis mahasiswa menurut saya juga harus sama. Itu bagian dari investasi masa depan. Asal kita ikhlas. Investasi yang tanpa pamrih. Menjadi aktivis mahasiswa biasanya stres. Satu, kedua, menjelang lulus akan banyak tantangan. Sangat tidak percaya diri. Saya mantan presma, saya mantan apa? Emang saya bisa apa ya? Apa ada yang orang menerima saya ya? Itu selalu kegalauan selalu ada. Itu saya rasakan. Tapi orang lain menilai bahwa kita ini sudah berbuat sesuatu yang banyak untuk orang lain. Ya, kita punya kemampuan yang luar biasa. Yang kadang-kadang kita tuh menempatkan standar diri kita, menempatkan standar bagus itu di atas, sehingga kita menempatkan diri kita tuh di bawah. Wah, kita ini selalu underestimate terhadap diri kita sendiri karena minder, nggak percaya diri. Nah, padahal saya ketika menjelang lulus juga sama. Saya bisa apa? Siapa yang menerima kerja saya? Saya nggak bisa apa-apa ini. Tapi alhamdulillah bisa jadi dosen. Karena orang-orang lain, para dosen senior, para senior di IPB melihat, wah ini ada orang mantan aktivis, potensial, bisa nulis, bisa ini. Direkrutlah saya di sini. Nah, ketika saya direkrut di sini, kemudian saya bisa ya berkembang terus. Ya. Jadi itu bagian dari menurut saya. Ini tidak semua ini bukan tiba-tiba. Ini barangkali saya tidak pernah terpikir jadi dosen, tidak pernah terpikir jadi rektor. Ya mungkin itu bagian dari investasi investasi yang saya lakukan sejak dulu. Ya barangkali inilah balasan Allah kepada saya atas investasi yang dulu saya berikan, investasi yang tidak ada nilai materialnya ya. Tapi dulu sering mikirin orang lain, suka ya saya kira setiap orang punya investasi masing-masing. Ya. Tapi yang penting itu kan keikhlasan. Keikhlasan terjadi karena apa? Karena kita tadi aktif, kita punya passion, kita bekerja dengan hati. Ukuran orang bekerja dengan hati itu apa? Tidak kenal waktu. Jadi kalau orang bekerja terpaksa, maka kalau orang bekerja tanpa hati, maka dia akan sifatnya lebih oportunis, mencari momen-momen penting saja dia akan ngambil, tapi tidak mau dapat pahitnya. Ketika momen penting menguntungkan dia akan ambil, ketika nggak penting dia akan di belakang. Itu oportunis, dan di mahasiswa ada nggak banyak. Tapi mental oportunis seperti itu akan terbawa sampai akhir kalau kita tidak mampu merubah. Sehingga yang penting bagi kita adalah kita punya kesadaran tentang kita ini seperti apa sih, saya itu oportunis apa tidak, saya itu ada kejujuran terhadap pribadi paling penting. Sehingga kesempatan mahasiswa adalah kesempatan untuk merubah, karena 4 tahun itu adalah pembentukan karakter, dan pembentukan karakter itu terakhir pada tingkat 4. Setelah lulus karakter sudah terbentuk, bisa nggak berubah? Bisa, tapi butuh effort yang luar biasa. Oleh karena itu lagi-lagi ini kejujuran sebagai seorang aktivis, kejujuran sebagai seorang mahasiswa terhadap dirinya sendiri itu menjadi penting. Berarti fokus pada diri sendiri, apa yang bisa masih dalam jangkauan itu yang harus dikerjakan ya Pak? Dia punya passion, punya bekerja dengan sepenuh hati, dan kemudian itu menurut saya sesuatu yang sangat penting, dan penting lagi ikhlas membantu orang. Jadi kalau orang sudah punya passion, Anda passion
musik. Kenal waktu nggak akan kenal waktu. Passion sebagai enjoy aja. Dia itu membuat kita awet muda. Betul Pak, nikmat ya Pak, walaupun orang bilang itu capek, tapi Loh iya, kalau kita terpaksa, itu namanya kita teralienasi. Itulah artinya sibuk. Jadi kerja habis waktu, tapi tidak ada sesuatu yang melekat di hati, tidak ada penjiwaan, sehingga ya pekerjaan ada jelas, tapi tidak ada sesuatu gitu, kepuasan batin yang luar biasa. Itu. Dan saya yakin seperti IPB, bisa nggak IPB menjadi perguruan tinggi kelas dunia? Harus bisa, optimis harus, dan pede, harus percaya diri. Itu yang saya ajarkan kepada mahasiswa di IPB. Masuk IPB harus pede. Lincah belajar untuk kehidupan, inilah semangat baru, dekat raih kesempatan.